Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2007. Awal kemunculan agama Kristen di Najran. Ibnu Ishaq berkata, Mughirah bin Abi Labid mantan budak Ahnas meriwayatkan dari Wahab bin Munabbi al-Yamani bahwa sesungguhnya telah mengatakan pada mereka, awal kemunculan agama Kristen di Najran adalah bahwa seorang sisa pengikut Nabi Isa bin Maryam yang bernama Faimiun, seorang yang sangat saleh, seorang mujtahid yang gigih dan seorang zahid dari dunia, seorang yang doanya mustajab sedang melakukan pengembaraan dan dia singgah di berbagai kota dan desa. Dan tidaklah dia mengenal sebuah desa kecuali dia akan keluar menuju desa lain yang dia tidak ketahui. Dia tidak pernah makan apapun kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dia seorang ahli bangunan yang berkubang dengan tanah dan sangat menghormati hari Ahad. Jika hari Ahad tiba, maka dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia akan keluar ke sebuah tanah lapang lalu melaksanakan salat hingga menjelang malam. Dia berkata, dia berada di salah satu desa di Syam dan melakukan pekerjaannya itu secara sembunyi-sembunyi. Ternyata ada seseorang yang menangkap dengan cermat perilaku baiknya, orang itu bernama Syaleh. Syaleh sangat mencintainya, satu hal yang belum pernah dia rasakan pada siapapun sebelum ini. Syaleh pun mengikutinya kemanapun dia pergi. Faimiun tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Syaleh itu. Hingga suatu hari Ahad, dia keluar ke tanah lapang sebagaimana biasa dia lakukan sebelum ini. Syaleh pun mengikutinya, sementara Faimiun tidak tahu. Maka Syaleh melihat dengan sembunyi-sembunyi apa yang dia lakukan di sana karena dia tidak ingin diketahui tempatnya berada. Faimiun berdiri untuk melakukan sholat. Tak kala dia sedang melakukan sholat, tiba-tiba ada seekor ular berkepala 7 mendekatinya. Tak kala Faimiun melihat, maka dia berdoa agar diselamatkan dari ular itu. Seketika itu juga, ular berbahaya itu mati. Peristiwa itu disaksikan oleh Syaleh, namun dia tidak menyadari apa yang menimpa ular ganas berkepala 7 itu. Dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi atas dirinya sehingga dia tidak mampu mengendalikan diri, lalu berteriak, "Wahai Faimiun, ular besar sedang mendekatimu." Namun, dia tidak menoleh dan melanjutkan salatnya hingga selesai. Saat malam menjelang, dia pun pulang. Faimiun kini menyadari bahwa dirinya telah dikenal dan Syaleh telah mengenal posisinya. Maka Syaleh pun berkata, "Wahai Faimiun, demi Allah, ketahuilah bahwa aku tidak pernah mencintai sesuatu pun sebagaimana aku mencintaimu. Aku ingin senantiasa menemanimu dan ingin bersamamu kemanapun engkau berada." Faimiun berkata, "Terserah, engkau tahu sendiri bagaimana kondisiku. Jika kau merasa kuat untuk menjalaninya, maka ikutilah aku." Maka Syaleh pun menemaninya dimanapun dia berada. Hampir saja orang-orang desa itu mengalami sebuah guncangan menyaksikan beberapa hal aneh yang muncul darinya. Di mana jika ada seseorang yang dia dapatkan sedang sakit, maka dia pun berdoa dan orang itu pun sembuh. Tapi jika dia dipanggil untuk mendatangi orang yang sakit, dia tidak datang. Suatu waktu, ada seseorang yang memiliki anak yang buta dan dia pun menanyakan tentang Faimiun. Dikatakan kepadanya bahwa dia tidak akan datang jika dipanggil oleh seseorang, namun dia adalah seorang pekerja bangunan yang mendapatkan upah. Lelaki itu pun datang menemui anaknya dan meletakkannya di sebuah kamar, lalu dia menutupinya dengan kain. Kemudian lelaki itu menemuinya dan berkata, "Wahai Faimiun, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu untuk dikerjakan di rumahku. Maka berangkatlah bersamaku hingga engkau melihat kondisinya dan aku pun akan memberimu bayaran atas pekerjaanmu tersebut." Maka dia pun berangkat bersama lelaki itu hingga dia memiliki kamar tempat anaknya diletakkan. Lalu Faimiun berkata, "Apa yang hendak engkau kerjakan di rumahmu ini?" Lelaki tadi menjawab, "Ini dan ini." Lalu lelaki itu menyingkapkan kain yang menutup sang anak seraya berkata, "Wahai Faimiun, anakku adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan dia telah ditimpa penyakit sebagaimana yang engkau saksikan. Maka doakanlah agar dia sembuh." Faimiun pun mendoakan anak itu, maka bangkitlah anak itu seperti seorang yang tidak menderita sakit apapun.
Tahulah Femiun bahwa dirinya kini telah diketahui oleh banyak orang. Untuk itulah dia segera keluar meninggalkan desa tersebut yang ditemani oleh Shaleh. Tak kala dia sedang berjalan di sebagian negeri Syam, dia melewati sebuah pohon yang sangat besar. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari arah pohon itu, "Wahai Femiun." Femiun menjawab, "Ya. Aku masih menunggu kamu dan aku senantiasa berkata kapan dia akan datang. Hingga aku kini mendengar suaramu, maka tahulah bahwa engkau adalah dia. Janganlah engkau pergi sebelum mendoakan aku di atas kuburku karena sesungguhnya aku akan pergi sekarang." Dia berkata, maka lelaki itu pun meninggal dan dia pun berdiri sambil berdoa hingga orang-orang di sekitarnya menguburkannya. Lalu dia pun pergi dan tetap diikuti oleh Shaleh hingga akhirnya datang ke sebagian negeri Arab dan penduduknya melakukan tindakan yang keji pada keduanya. Mereka kemudian dibawa oleh sebagian pelancong orang Arab, lalu keduanya dijual di Najran. Orang-orang Najran waktu itu menganut agama orang-orang Arab dengan menyembah sebuah pohon kurma yang sangat tinggi yang berada di tengah-tengah mereka dan mereka memiliki perayaan hari raya tahunan. Jika hari raya tahunan itu datang, maka mereka menggantungkan setiap baju yang indah dan perhiasan wanita yang mereka dapatkan, kemudian keluar ke pohon tersebut lalu mereka tinggal seharian di sana. Salah seorang yang sangat terkenal di antara mereka membeli Femiun, sedangkan yang lain membeli Shaleh. Femiun senantiasa melakukan qiyamul lail di tempat orang yang membelinya itu. Dan setiap kali melakukan sholat malam, rumah itu menjadi benderang tanpa ada lampu di dalamnya. Tuannya melihat peristiwa tersebut dan dia sangat kagum dan takjub. Maka dia pun menanyakan tentang agamanya dan Femiun pun memberitahukannya. Femiun berkata padanya, "Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya pohon kurma ini tidak akan pernah mendatangkan bahaya dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Jika aku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah untuk membinasakannya, pasti dia akan menghancurkannya. Dia adalah Allah yang tidak ada sekutu apapun baginya." Maka berkatalah tuannya, "Kerjakanlah, karena sesungguhnya jika engkau mampu melakukan itu, kami akan masuk agamamu dan kami akan meninggalkan agama yang selama ini kami anut." Femiun bangkit, kemudian bersuci dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk membinasakan pohon kurma besar itu. Allah mengirimkan angin kencang yang membuat pohon itu tercerabut ke akar-akarnya dan kemudian tumbang. Maka orang-orang Najran pun masuk dan memeluk agama yang dia peluk, dan Femiun membawa mereka pada syariah Isa bin Maryam alaihi salam. Setelah itu, terjadilah peristiwa-peristiwa penyimpangan yang menimpa pemeluk agama mereka di berbagai negeri. Maka, sejak saat itulah muncul agama Kristen di negeri Najran di negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, inilah yang diceritakan oleh Wahb bin Munabbih tentang orang-orang Najran.